washes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Call me out beyond the shore into waves, and you make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. My soul rests in your embrace, for I am yours, and you are mine. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Come on. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, solid white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Said nothing but the blood of Jesus. Are you washed in the blood, in the blood of the Lamb? He sought me and bought me With nothing but the blood of Jesus. Oke. 1958 rekan-rekan. Yuk mulai warta deh. Oke, silakan wartanya dimulai begitu. Warta, Tan. Langsung warta aja, Tan. Gak usah warta, kayak langsung itu boleh. Ntar wartanya belakangan ngingetin doang. Bukan. Udah ada ibadah sekarang mah. Ah, ibadah kan, Tan? Kan ada ibadah minggu sekarang mah. Boleh, nggak apa-apa, ngingetin lagi boleh. Apa nanti mau terakhir boleh. Sekarang ajakan beribadah dulu. Sekarang aja ya, Tan. Kan boleh. Dimulai aja ya, Tan.
Ya, mulai. Aku turunin buat kelihatan Bapak. Shalom, selamat malam Koram. Warta Selamat lisan kita malam. Selamat malam. Malam. Warta lisan kita pada malam hari ini, untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan sehubung dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Cicurug atau dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing atau dikirim ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Lalu mengingatkan untuk ibadah minggu yang dilaksanakan pukul 9 pagi via Google Meet. Jangan lupa teman-teman Koram untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Kopdar hari ini bertemakan menjaga hati yang dibawakan oleh Tante Eva yang diambil dari Lukas 6 ayat 45. Teman-teman dimohon untuk menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Oke teman-teman Koram, sebelum kita memulai ibadah kopdar pada malam hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Dinda. Untuk Dinda dipersilahkan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini sehingga kami dapat berkumpul di sini secara online. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi terang bagi kita semua ya Tuhan. Juga berkati Tante Eva yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Citan, mari kita memuji Tuhan, ya Allah, kasih-Mu besar.
Masuk ke Citan, Hesia. Iya, Tan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam ini kami boleh berkumpul bersama-sama lagi. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar lagi firman Tuhan, untuk mengisi hidup kami dengan hal-hal kebaikan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan sertai kami. Mari Tuhan berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kerendahan hati, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, Korem. Malam, Tan. Malam, Tan. Yuk, Selamat malam, Tan. kita mau ngelihat mukanya Korem. Yuk, di on cam ya. Kita buka Alkitabnya dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Mulyani baca mu. 43 sampai 45 kan, Tan? Ya. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oke, diulang ya ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Korem, belum lama ini kami para dokter merasa amat sangat terkejut ketika dihebohkan oleh penemuan alat antigen bekas yang dipakai lagi untuk diperiksakan kepada orang-orang yang sehat, dan ternyata itu dilakukan oleh oknum tertentu yang mengatakan bahwa yang melakukan sesuatu yang jelas-jelas sebenarnya tidak baik dan tidak harus dilakukan. Tentu yang jadi pemikiran adalah bagaimana bisa alat yang sekali buang itu bisa dipergunakan lagi dan dipakai kepada orang lain tanpa merasa bersalah ataupun berdosa. Hal ini diketahui ketika ternyata di bandara itu begitu banyak pasien yang dicek antigen ternyata positif. Ya. Demi meraih keuntungan, oknum-oknum ini tidak peduli akan keselamatan orang lain. Tidak peduli kalau itu membahayakan orang lain. Yang penting dia meraih keuntungan. Belum lama juga ada peristiwa babi ngepet. Apa kalian tahu, Korem? Tahu, Tan. Tahu? Nah, yang dihembuskan oleh tokoh masyarakat. Demi pansos lah ya, anggapnya panjat sosial. Padahal itu bohong. Itu dilakukan agar pamornya naik. Dan masyarakat sekitar cukup terpengaruh oleh kejadian itu. Ada lagi. Seorang anak usia 10 tahun meninggal karena keracunan sate. Kalian tahu, Korem? Tahu, Tahu, Tan. Tan. Tahu, coba ceritain gimana. Siapa yang tahu? Angel, ayo gimana Angel? Setahu Angel beritanya, jadi ada perempuan ngirim sate lewat ojol.
Tapi satenya itu ada sianidanya, racun sianidanya. Tapi yang dikirimin sate nolak Tan. Jadi si ojolnya bawa pulang sate. Tapi sayangnya sate sianidanya dimakan sama si anak, jadi anaknya meninggal. Gitu. Tan. Kalau kamu dikasih sate nih, padahal kamu nggak pesen sate dari ojolnya, diterima nggak? Orang? Enggak, Tan. Enggak. Kalau lapar diterima, Tan. Oh, mati kamu sih ya. Jangan, yang bukan hak kita tidak boleh kita terima. Ya, untung orangnya jujur. Yang dikirimin itu dia bilang, kalau nggak salah namanya si Tommy atau siapa. Dia katanya nggak pesen sate itu. Nah, udah Bapak bawa pulang aja, kata si Tommy. Dengan sukacita si Bapak ojol itu ya bawa pulang tuh si sate buat anak istrinya. Ya, istrinya makan, anaknya makan. Ternyata setelah diperiksa, sianida itu adalah racun yang sangat berbahaya dan cepat sekali reaksinya. Itu adanya bukan di daging satenya, tapi di bumbunya. Istrinya tertolong, tetapi anaknya tidak tertolong. Ya. Seorang pendeta berkata, hati yang sakit cuma bisa menyakiti. Itu benar. Ya, adik-adik koram. Hati yang sakit cuma bisa nyakitin. Nggak mungkin bisa memberikan sukacita. Nggak mungkin bisa memberikan berkat untuk orang lain. Nggak mungkin bisa menguatkan untuk orang lain. Ya, coba kalian lihat ke dalam hati kalian. Apakah hati kalian baik-baik saja? Ataukah sakit? Ataukah menyimpan dendam? Ataukah menyimpan kebencian? Ataukah menyimpan kepahitan dalam hidup kalian? Nah, pendeta itu berkata, hati yang sakit itu cuma bisa menyakiti. Oleh karena itu harus ampuni. Harus bereskan dan bersihkan. Kejadian-kejadian tadi adik-adik mengingatkan kita bagaimana kita harus menjaga hati kita. Nggak mungkin dong hal-hal yang tadi terjadi itu dilakukan oleh yang hatinya baik. Setuju tidak? Ya kan? Bagaimana orang yang hatinya baik tega melakukan hal seperti itu? Firman Tuhan malam ini adik-adik merupakan kelanjutan dari pembahasan Citan waktu kita belajar dari tentang kasihilah musuhmu atau belajarlah melakukan satu kebaikan setiap hari. Masih ingat? Coba dibuka ke ayat 27. Ya, itu kita lanjutin tuh dari 27 kan kasihilah musuhmu. Ya. Terus udah gitu kita harus belajar melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Nah, kalau kalian lihat adik-adik, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, yang ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ya. Kalau dilihat dari tafsirannya itu, hati itu adalah pusat jiwa raga kita dalam Alkitab itu. Ya, bukan otak tapi hati. Ya, yang menentukan perilaku lahiriah kita. Ya. Kita mau kayak gimana, kita mau beres atau brengsek, kita mau baik atau brengsek itu tergantung dari kita mengambil keputusan untuk kita mengisi hati kita. Kita mau jadi orang yang dipercaya atau kita mau jadi orang yang dihina orang lain karena kita suka bohong, ya, itu tergantung dari kita. Jadi, Alkitab mengatakan harus ada perubahan atau pertobatan. Tanpa perubahan dalam diri kita, tidak seorang pun sanggup melakukan kehendak Allah. Nah, kamu kan kemarin yang ikut Katek tuh udah percakapan, ya, nyari semua ditanyakan. Apa sih pertobatan? Gitu ya. Semua ditanyakan. Ya. Ada yang jawabnya lancar, ada yang jawabnya nggak lancar, ada yang tomat gitu ya. Tobat terus kumat gitu ya. Banyak yang seperti
Ya nggak mantep lah untuk mengatakan itu. Dalam kehidupan kita pun seringkali seperti itu ya adik-adik. Hari ini kita ngomong baik, besok kita ngomong nggak baik. Hari ini kita ngomongnya manis, besoknya kita marah-marah. Hari ini kita ngomongnya nggak kasar, besoknya kita ngomongnya kasar. Gitu ya. Coba kalian ingat-ingat. Kalau lagi marah nih, ya kakak adik lah, Christian sama si Mary. Emang kalau Christian lagi marah ke si Mary ngomongnya Mary, Christian lagi marah gitu, enggak kan? Boro-boro ngomongnya. Kenapa sih? Gue lagi kesel juga. Diam tuh, gitu misalnya, ya. Atau kalian misalnya tidak suka sama seseorang, ya. Ucapan kalian juga acap kali tidak baik, sinis, jahat, pokoknya julid. Salah aja apa diomongin, apa dilakukan sama orang-orang itu. Lalu adik-adik, kalau kita mau mengeluarkan yang baik dari hati kita, apa sih yang mempengaruhi hati kita untuk kita bisa melakukan sebuah yang baik ataukah tidak baik? Yang pertama dari mata. Ya, coba buka Renaldi dari Lukas 11 ayat 34. Renaldi, buka Lukas 11 ayat 34. Iya, Ci. Ya, kita bisa belajar mengisi hati kita itu dari mata. Lukas 11 ayat 34. Yuk baca, Ren. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Oke, ngerti ya? Mata itu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Itu menunjukkan hati kita. Ya, kalau kita biasa melihat yang tidak baik dalam hidup kita, kalau kita menutup mata untuk hal yang baik, ya, itu juga akan mempengaruhi hati kita. Ya, lalu kalau mata kita biasa melihat yang jahat setiap hari, gitu ya, biasa melihat yang nggak pantas, yang nggak baik, maka akan gelaplah tubuh kita, akan gelaplah hati kita, dan kita akan menjadi hati yang jahat, yang mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ya. Lalu setelah itu, kedua yang bisa mempengaruhi hati kita bisa baik atau tidak baik adalah telinga. Ya, coba baca Yakobus 1 ayat 19. Yohan. Ayo, Yohan. Yakobus berapa, Citan? Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Tiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi kalau punya telinga itu, ya, kita itu jangan cuma jadi cantelan doang. Ya, atau kalian mau mendengar, tapi yang kalian suka aja. Yang kalian gak suka, kalian gak mau dengerin. Ya, misalnya kamu dapat nasihat. Ya, iya, kamu jawabnya. Ada nggak yang jawabnya? Iya, Ma. Iya, Pa. Gitu. Jarang kan, kebanyakan. Iya, udah tahu, udah ngerti. Gitu kan, seringkali omongannya seperti itu. Karena ketika kamu membiasakan telinga kamu tidak mau mendengar yang baik dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai remaja, maka kamu tidak akan bisa untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup kamu. Ya, makanya dikatakan dalam Yakobus tadi dikatakan bahwa hendaklah setiap orang itu cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berbicara. Kalau kamu lihat lagi di Matius 13 ayat 9, ya, ada lagi di Matius 11 ayat 15. Ya, di Matius 13 ayat 43, Tuhan Yesus selalu berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, itu berarti mengingatkan kita
bahwa gunakanlah telingamu untuk mendengar hal yang baik. Ya jangan kamu dengerin selalu yang jahat, selalu dengerin kata-kata yang kasar, ucapan-ucapan yang menipu, ya, atau mendengarkan orang menyakiti hati orang lain. Maka nanti dalam hati kamu pun akan timbul hal seperti itu, dan mulut kamu pun akan mengucapkan kata-kata yang bukan menjadi berkat untuk orang lain. Lalu, kalau kita perhatikan Koram, dari firman Tuhan tadi, ya, begitu banyak orang di dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini, masih saja banyak orang melakukan kejahatan, masih saja mencari kesempatan dalam kesempitan, masih saja mempergunakan kelemahan orang lain, masih saja menipu orang lain. Ya, dari hal ini kita harus belajar bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Ya, untuk kalian yang sebentar lagi mau sidik, ya, untuk kalian yang sekarang bentar lagi mungkin sudah lulus dari kelas 12 dan akan kuliah, ya, untuk kalian yang baru naik ke kelas berikutnya sebentar lagi, mari menjaga hati. Ya, bukan sesuatu yang mudah adik-adik untuk menjaga hati. Ya, kita harus perlu latihan setiap hari. Ya, makin sering kita lakukan untuk kita melakukan hal yang baik, ya, kita mengisi hati kita dengan hal yang baik, akan terasa lebih mudah. Ya, seperti kita naik sepeda. Kalau kita naik sepeda tiap hari, kayaknya lancar-lancar aja. Kalau naik sepedanya setahun sekali, pasti akan kaku. Ya, ibaratnya sambil merem juga kamu bisa, kalau kamu lakukan setiap hari. Begitu juga dengan kita menjaga hati. Kalau kita belajar untuk terus melakukan atau melihat, mendengar hal yang baik, tentu orang-orang juga akan melihat bagaimana kalian sebagai anak-anak Tuhan itu bisa menjadi saluran berkat dan teladan untuk orang lain. Ya, lalu setelah itu orang-orang bisa melihat, oh ternyata anak-anak yang mengaku murid Yesus ini tuh bisa loh, ya, kelihatan loh beda sama yang lain. Jadi, dari semua itu adik-adik, harus dimulai dari diri sendiri. Citan paling senang dengan lagu, ku mulai dari diri sendiri. Ya, karena dari sana Citan belajar banyak hal. Ya, contoh, ya, kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, itu harus diri kita sendiri yang mulai. Jangan kita nyuruh-nyuruh orang lain. Jangan kita ngomong-ngomong ke orang lain, tapi diri kita sendiri juga tidak melakukannya. Ya. Pendidikan juga dimulai dari diri kita sendiri. Demokrasi, gitu ya, dikatakan ada seorang pendeta mengatakan demokrasi juga dimulai dari diri kita sendiri. Keadilan dimulai dari diri kita sendiri. Segala sesuatu itu adik-adik dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Kalau kita berpikir mau mengubah dunia, justru saatnya kita yang harus berubah. Ya, banyak orang, oh nanti saya mau jadi pilot, saya akan tunjukkan kepada dunia. Gitu ya. Saya bisa nih bikin manuver-manuver lain di dalam pesawat terbang. Misalnya. Jangan pikir jauh-jauh dulu, lihat ke diri kita sendiri dulu. Kita udah berubah apa belum? Ya, bukan kita mau mengubah dunia, tapi justru saatnya kita yang harus berubah. Ya. Mulai kita melakukan, mengucapkan kata-kata yang baik setiap hari. Kita sudah katakan dari yang sebelumnya, ayo melakukan satu hal baik setiap hari. Ya. Lalu kita akan mulai terbiasa untuk melakukan itu. Kita akan terus melakukan hal yang baik. Dan kita tidak memberi kesempatan kepada hal yang jahat atau yang tidak baik untuk masuk dalam hati kita. Tentu memang bukan hal yang mudah. Buat Citan juga, buat Pak Puji, buat Pak Sam, itu tidak mudah untuk menjaga hati. Tapi kita harus terus menjaganya agar tidak dikotori atau dirusak dengan hal yang tidak baik. Ada banyak hal adik-adik yang bisa kita lakukan dengan kita bisa menjaga hati. Kita bisa belajar berempati terhadap orang lain.
Berempati itu kalau dalam Alkitab itu artinya berbelas kasih kepada orang lain. Jangan jauh-jauh kepada diri sendiri, kepada adik kakak kita, kepada orang tua kita. Bagaimana kita bisa melakukan empati, merasakan, oh dia tuh lagi kayak begini loh, oh dia tuh mengalami hal seperti ini loh. Bukan cuma bilang, aduh kasihan, sabar ya, sabar. Bukan seperti itu. Tapi kita bisa merasakan kalau kita menjadi seperti dia, seperti apa rasanya. Seperti Tuhan Yesus yang melihat manusia ketika dalam penciptaannya lalu melakukan banyak dosa dan kesalahan. Yesus berempati kepada manusia. Dia memiliki Allah Bapa memiliki empati terhadap manusia. Dia berbelas kasih dan mengirim Tuhan Yesus untuk menjadi penebus kita. Ya, kalau kita lihat adik-adik, bagaimana kita kalau punya Allah yang tidak berempati? Tentu kita tidak mempunyai anugerah keselamatan. Kita tidak bisa menjadi manusia baru. Kita tidak bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang memiliki anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Biarlah kalian belajar terus mengisi hal-hal yang baik, sehingga kalian pun mengeluarkan kata-kata yang baik, memiliki pemikiran yang baik, dan kalian pun akan belajar terus menjadi berkat untuk sekitar, menjadi orang-orang yang baik. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, kita harus membuka hati dan membuat satu ruang dalam kehidupan kita untuk kita bisa berkomunikasi terus bersama Tuhan. Ya, sekarang Roh Kudus ada dalam hati kita. Dia akan mengingatkan kita, dia akan menuntun kita, dia akan membimbing kita. Tapi kalau kita tidak membuka hati, semua itu tidak akan terasa oleh kalian. Ya, oleh Citan juga, oleh Pak Puji juga, oleh Pak Sam juga. Oleh karena itu adik-adik, mari kita terus belajar menjaga hati kita. Ya, untuk mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari mulut kita. Mendengar, belajar menyaring mana yang perlu dan mana yang tidak perlu kamu dengarkan. Melihat juga sama. Ya, mari kita terus belajar dan terus belajar melakukan satu kebaikan setiap hari. Mungkin kamu bisa melakukan 2 kebaikan, mungkin bisa melakukan 3 kebaikan, dan terus selalu menjadi orang-orang yang bisa melakukan kebaikan setiap hari. Mari menjaga hati, karena orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada doa syafaat ya? Baik, teman-teman, kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Citan. Pokok-pokok doanya ada keluarga, sekolah, gereja, teman yang sedang sakit, bangsa dan negara, sama vaksin. Apakah ada tambahan lain? Teman-teman yang undur, yuk kita berdoa. Saya akan bagi doanya. Yang pertama itu akan Bagus. Bagus adiknya Andi bukan ini? Iya, Ci. Ya. Kamu berdoa ya untuk gereja kita. Terus Krisna Panjaitan siapa? Temannya Bagus kah? Saya Krisna Leonardo. Ya. Oh, si Leo. Leo ya? Iya. Nah, berdoalah. Berdoa untuk apa tadi sih ya? Untuk sekolah. Lalu Winda berdoa untuk orang tua. Terus Rebecca berdoa untuk negara dan vaksin.
Lalu nanti kita akan tutup dalam doa untuk kalian sebagai koram agar yang sakit ataupun yang undur. Ayo kita berdoa. Silakan Bagus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan pertemukan kami di Kopdar ya Tuhan. Walaupun kami secara online ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa bagi gereja kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan lancarkan program gereja kami ya Tuhan, ibadah secara onsite ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan bimbing ya Tuhan. Kiranya semua ini dapat terlaksana dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah sekolah kami semoga bisa lancar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa COVID seperti ini. Semoga murid-murid juga dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua kami ya Tuhan, agar mereka senantiasa berumur panjang dan diberikan rezeki yang melimpah. Bahagiakan mereka selalu ya Tuhan. Semoga hidupnya selalu sejahtera. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, tolong berkati pemerintahan ini agar para aparat pemerintah semua dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat memberikan peraturan yang baik untuk warganya. Tuhan, tolong lancarkan juga proses vaksin agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan kesehatan yang layak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih ini doa anak-anak-Mu. Kami ingin juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini, yang sudah lama tidak pernah beribadah, baik di acara kopdar maupun dalam kebaktian koram yang setiap hari Minggu. Kami tidak tahu apa yang jadi pergumulan mereka, tapi biarlah mereka belajar untuk tidak mengeraskan hati. Mereka mau membuka hati, mengisi dengan hal-hal yang baik, terutama firman Tuhan, yang boleh mengingatkan mereka dan menuntun mereka setiap hari. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mulai undur ini. Biarlah kami pun, teman-temannya, boleh membuka diri kami untuk mau mengulurkan tangan kami, meluangkan waktu kami, untuk kami mau bertanya kenapa mereka tidak lagi hadir di kopdar ataupun di ibadah koram. Tuhan yang tolong juga anak-anak-Mu yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan melalui obat-obatan, juga dokter, juga perawatan dari keluarga. Biarlah mereka boleh merasakan untuk tetap menjaga kesehatannya. Karena amat berarti bahwa kalau kami bisa sehat, itu sesuatu anugerah yang besar dalam hidup kami yang Tuhan berikan. Biarlah kami juga anak-anak-Mu boleh tetap memakai masker Tuhan di dalam kondisi COVID seperti ini yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Biarlah kami tidak menganggap remeh. Kami juga mau belajar untuk terus menjadi panutan untuk orang lain. Kami juga bisa menjaga protokol kesehatan sehingga kami tidak tertular oleh COVID itu. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk masa depan anak-anak-Mu ini. Biar Tuhan pakai mereka satu persatu untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Dalam masa remajanya yang sudah 1 tahun ini hilang karena tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Tapi biarlah mereka boleh mengisi waktu ini dengan berkumpul bersama keluarga. Mereka juga bisa melakukan hal-hal lain Tuhan, yaitu berempati, belajar peduli kepada orang lain, kepada keluarga, lebih mengasihi adik atau kakak, juga lebih mau mendengar nasihat dari ayah atau ibu, dan banyak hal lain yang bisa dilakukan, yang senantiasa mengingatkan mereka akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang tolong juga untuk Pak Sam sebagai calon pendeta di GKI Cicurug, untuk Pak Puji sebagai pembina, untuk majelis jemaat, juga untuk para aktivis juga komisi, Tuhan berkati, agar apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami ini menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan
minggu yang baru ini dalam pimpinan Tuhan. Bila Tuhan kumpulkan kami lagi bersama-sama minggu depan dalam pimpinan-Mu, untuk kami selalu rindu mengisi hati kami dengan hal yang baik, untuk kami juga mau mendengar yang baik, dan mata kami melihat yang baik, dan biarlah kami boleh belajar setiap waktu untuk kami selalu mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mengakhiri kopdar ini Tuhan, dan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Kami juga akan beristirahat, Tuhan peliharakan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Kami punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, teman-teman Koram, untuk mengakhiri ibadah pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Baik, teman-teman Koram, ibadah telah selesai. Mungkin ada warta yang akan disampaikan Citan, Pak Puji, atau Pak Sam, dipersilakan, atau juga ada dari pengurus. Jadi Citan, Koram, nanti untuk kedepannya kopdar ini akan diadakannya cuman seminggu, sebulan 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama kita bersama-sama, lalu untuk minggu ketiganya kita ikut PA dengan gereja. Itu dimulainya ya minggu ketiga itu jam 7 malam.
Ya, jadi kalian bisa belajar tentang GKI dan banyak hal lagi di sana. Ya, Citan berharap kalian bisa ikut serta, kalian belajar ya bersama-sama yang lain. Bergabung bukan cuma dengan korum saja, tapi dengan komisi anak, bergabung dengan komisi dewasa, banyak lagi di sana. Nanti kita bergabung sama opah-opah juga, kita bisa gabung sama-sama. Kita berharap pada yang minggu ketiga ini kalian bisa mengajak orang tua kalian, juga adik kakak kalian untuk ikut bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab setiap minggu ketiga. Ya, jadi minggu depan tidak ada kopdar, minggu depannya kita mau buat bukan bulan ini ya Pak Sam ya, mulai Juni ya Pak Sam ya. Juni atau bulan ini, Ci? Juni tah? Pasnya di mana lagi? Dengan saya tuh bulan ini, Ci. Bulan ini jatuhnya pas itu, pas Lebaran bukan? Bukan ya? Sebelum Lebaran, sehari sebelum Lebaran, Ci. Bisa nggak tuh orang-orang? Enggak, Lebaran kan Lebaran tuh tanggal 13. Nah ini berarti minggu depannya tanggal berapa tuh? Oh iya, tanggal 19, tanggal 20. Ya bisa tanggal 20. Ya, jadi korem, ingat ya. Setiap minggu pertama kita ibadah kopdar, terus minggu ketiganya ikut pemahaman Alkitab tiap jam 7 malam. Ya, terus untuk ibadah tanggal 30 Mei yang sudah di atas 15 boleh ikut ibadah umum. Tentu dengan daftar dulu. Ya, yang di bawah itu kalian ikut sama link GKI Cicurug. Karena tidak ada ibadah korem di tanggal 30 itu karena kita gabung dengan ibadah umum. Sekalian ada teman-teman kalian yang akan disidi. Oke, begitu dari Citan. Ya, mungkin dari Pak Puji atau pengurus yang lain. Saya ketinggalan. Pak Puji, ada pengumuman Pak Puji? Kalau dari saya, sekedar ingatan khususnya untuk pengurus, seperti tadi firman yang sudah disampaikan sama Citan, jadilah jaga diri untuk hati, menjadi berkat khususnya bagi rekan-rekan yang lain. Jadi pelihara mata, pendengaran, dan khususnya hati. Jadi muncul dari diri kita sendiri. Ini penting ya, ini penting untuk kita belajar dan belajar terus. Jadi istilahnya bukan saja pengurus tapi kita semuanya. Tapi yang dikhususkan Pak Puji malam hari ini khususnya untuk pengurus dulu. Itu yang dari saya, nggak ada yang lain Pak San. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Oke, tambahan dari saya sebelum pengurus. Untuk rekan-rekan yang CD, tolong ini ya, yang katek, tolong fotokopi surat baptis kalian dikumpul ya ke TU dan juga foto ukuran, tadi saya bilang foto 4x6 kalau nggak salah. 4x6 ya Pak ya? Betul, 4x6. Ya, 4x6 dengan latar merah, kemeja putih, tolong dikumpulkan juga ke TU ya, itu. Nah, berapa lembar itu Pak Sam? 3 aja. 3 lembar. Pakai kemeja ya, yang belum cukur rambutnya korem, yang cowok cukur. Ya. Mukanya cuci muka biar bersih, biar nggak berminyak. Apa perawatan dulu juga boleh. Yang perawatan, yang perempuan jangan medok-medok, nanti keringetan, jadi nemplok-nemplok mukanya. Mainin filter aja ya, kalau mau hasil yang lebih baik. Oke, itu aja kalau dari saya. Mungkin dari pengurus silakan. Barangkali ada tambahan atau apa, dan mengingatkan hari Minggu jangan lupa ikut ibadah korem di link yang akan di-share oleh pengurus ya. Itu aja. Makasih. Silakan pengurus. Aku mau ngumumin untuk yang tugas tanggal 9 Mei itu pembawa firmannya Pak Sam, terus WL-nya Maria, wartanya Oi, untuk pemandunya Arvin, Kak Christine, sama Mary. Terima kasih.
Jangan lupa yang pemandu untuk rekaman secepatnya ya. Lanjut, ada lagi pengurus? Pengumuman, silakan. Terus kita jadi pemandu nggak kalau Pak Puji, aku sama Pak Sam nyanyi bertiga jadi pemandu buat koram, lucu kali ya? Boleh nggak Kak? Jangan saya yang nyanyi, Ci. Jangan Sangat, saya yang nyanyi. sangat boleh banget. Jangan saya yang nyanyi, Ci. Soalnya kita kekurangan untuk nyanyi, boleh bangetan. Jangan saya yang nyanyi. Saya bingung. Kita ngambil dari mana ya biar kelihatan kayak koram mukanya gitu? Enggak lah. Saya jangan nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Enggak, Lagi jangan. pengurus? Kasam bagian bikin lagu aja. Kasam bagian bikin lagu aja. Ya. Ini suruh Pak Sam semua tuh dia. Minggu ini ada pembinaan loh Pak Sam tuh. Minggu depan. Minggu depan. Banyak banget kerjaannya, biar beruban. Ya pengurus, ada lagi? Gak ada. Nggak ada? Yang Oke. sampai hari Minggu nanti tidak ada dihubungi oleh Pak Sam. Yang CD berarti kalian lulus. Aman. Lulus dalam artian masih banyak yang harus diperbaiki, tapi kita bisa melihat sampai kedalaman hati kalian bahwa kalian amat berharap bisa lulus dan di CD. Jadi kita berbelas kasih lah untuk kalian sebenarnya. Dan jangan lupa dilihat namanya di warta ya. Iya, kalau namanya siapa tahu salah, lihat ya, betul ini dari Kalau sekarang. misalnya nggak ada ya, gimana ya? Kalau namanya nggak ada, maafkan. Mungkin tahun depan. Kalau namanya ada, tolong dicek bener apa enggak. Takutnya ya namanya kita juga manusia bisa salah gitu ya. Takutnya ada kesalahan ketik atau apa misalkan. Namanya siapa yang ribet ya? Sebentar. Oh, misalnya, oke, saya ambil contoh Mary gitu ya. Mary karena saya tahunya namanya Mary, jadi saya tulis Mary Situmorang. Udah lupa bahwa itu ada kata-kata harusnya Hotmaria dan Elizabeth. Nah, itu kan harus dicek ya, rekan-rekan. Tolong bantu juga dan data-data kalian, fotokopi surat baptis, tolong dikirimkan ke TU secepatnya bersama dengan foto 4x6 dengan latar merah dan pakai baju warna putih. Paling lambat kapan itu Pak Sam? Gimana Pak? Itu Buat foto Pak Puji, buat Iya, foto. Enggak, Buat untuk Puji. Minggu depan jadi kumpulin tanggal 9. Nah, itu tuh maksud saya tuh. Oh ya, Puji lagi sakit ya? Pak Puji sakit tak? Ya. Tengokin dong orang Pak Puji yang dekat situ, tengokin. Pak Puji mau apa? Mau anggur, mau duren, mau ya beliin ya dekat situ. Mau puasa. Tuh Keisha suruh jengukin kata si Mary, aduh. Kira-kira memang. Jauh harus mendaki gunung. Baik, terima kasih untuk kelas para remaja yang sudah gabung. Ada Bagus. Siapa lagi ya? Contohnya cuma Bagus deh. Ada Eki, Ci. Eki, mana Eki? Oh iya, Eki Heskia Beta Saputra ya? Ya. Namanya Eki. Ih, Mami baru tahu nama kamu tuh panjang, taunya Eki doang. Terus siapa lagi? Lagi ya. Kayaknya nggak ada lagi nggak? Nggak ada, belum ada lagi Ci. Ya, diajak ya teman-teman yang lain ya, Bagus, Eki, supaya ikut di acara Kopdar setiap minggu pertama dan setiap minggu ketiga ikut pemahaman Alkitab, ajak keluarganya yang lain. Oke, terima kasih Korem, Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi hari Minggu, dadah. Ya, selamat malam rekan-rekan, Tuhan berkati, sampai ketemu di edisi berikutnya. Amin. Selamat malam semuanya.